Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman hidup, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur-hancur cintaku, sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta.
perlu kata maaf dan air mata. Aku rela dirimu pergi. Aku bisa tahu apa yang kau mau dengan pilihanmu. Hancur-hancur cintaku, sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Hancur-hancur cintaku, sakit-sakit hatiku, tapi tak bisa aku menyalahkanmu. Inilah jalanmu, inilah nasibku yang tak kusuka. Asal kau tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Asal kau harus tahu, seumur hidupku aku tetap cinta. Maafkan jika ku telah merendahkanmu. Itu bukan maksudku. Mungkin keadaanku yang lemah ini telah membuatmu rasa tak tentu. Sadar aku bukan apa-apa, namun ku tulus mencintaimu. Tak apabila ku harus begini, ini sudah jalanku. Mau bilang apa, biarkan cinta dan rasa sakit ini jadi kenangan terpendam, dan ku kan mencintaimu selalu. Oh, mungkin keadaanku yang lemah ini telah membuatmu rasa tak tentu. Oh, sadar aku bukan apa-apa, namun ku tulus mencintaimu. Tak apabila ku harus begini, ini
kenangan terpendam, dan ku kan mencintaimu selalu. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya di acara radio nongkrong bareng ya. Bersama Kak Sam, Kak Novi ya, yang berada di Jakarta ya. Senang hari ini hari Sabtu Sabtu terakhir di bulan November. Ternyata cepat sekali waktu lewat ya. Jadi malam ini kita jangan buang-buang waktu lagi ya. Kita harus belajar cerdas ya, belajar segalanya. Tapi malam ini kita belajar IT ya, Information Technology. Bisa blank sekali para pendengar. Tapi sebelum itu kita meluncur dulu ke Jakarta bersama Kak Novi ya, Spider-Man yang sedang ngejahit bajunya. Silakan Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Terima kasih Kak Sen. Salam jumpa semua, hadir di tengah Anda semua acara radio nongkrong bareng ya. Betul-betul katakan Sabtu terakhir tanggal 26 November ini luar biasa. Tanpa terasa kita kurang lebih sebulan lagi akan menutup tahun 2022 dengan banyak pelajaran kerja. Oke, masa milenial yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, juga doyan sayur, ada di Hongkong seperti biasa. Melalui Facebook kita didengar, silahkan ya untuk pendengar radio nongkrong bareng. Ini acara minggu terakhir, seperti yang lalu, di bulan lalu maksud saya. Itu bersama kita di Surabaya. Saya sendiri Kak Novi Spider-Man ya, orangnya pengertian, jujur, setia, dan saya doyan buah ya. Sawo, salak, mangga, pisang, itu saya doyan gitu-gitu. Oke. Waktu mengajarkan kita hal-hal terindah dalam hidup. Banyak sekali hal-hal terindah dalam hidup. Ada yang baru 3 tahun di Hong Kong, ada yang sudah 18 tahun, ada yang lebih mungkin, atau yang sudah pulang bahkan ke Indonesia. Kita bisa didengar di Hong Kong, Taiwan, Macau, di Bali, ya, di semua di atas planet bumi. Ya, orang bijak mengatakan jika kita merubah cara melihat kita, apa yang kita lihat akan berubah. Nah itu. Jadi coba kita melihat sesuatu dengan angle yang berbeda. Saya coba melihat sesuatu dengan angle yang berbeda ketika seseorang belajar dari S1, kapok, kemudian tapi pengen lagi jadi S2, terus lanjut lagi ke S3. Siapakah beliau? Beliau adalah tamu kita malam ini. Malam minggu ada tamu kita. Beliau adalah dosen, seorang dosen dari Universitas Ciputra Surabaya. Apa jurusannya? Adalah Information Technology, IT singkatannya, teknologi informasi. Kita bisa ngobrol ini kasennya berkat teknologi internet. Ya, apa betul demikian? Apa selanjutnya kita akan kulik lebih dalam obrolan santai lah kita ya. Tapi terselip di obrolan santai itu bobotnya. Itu yang penting. Itu salah satu tamu kita. Salah duanya ada di Bali. Beliau adalah bulan lalu muncul Pak Dharma. Saya langsung sapa ke dua tamu kita. Yang pertama mungkin Pak Dharma dulu nih, yang sudah kita kenal ya, dengan radio nongkrong bareng. Selamat malam Pak Dharma. Apa kabar Pak Dharma? Baik, selamat malam Kak Novi, Kak Sam, Pak Andreas, Surabaya, saya Dharma. Selamat malam teman-teman di Hong Kong. Semoga cuaca di Hong Kong baik, terang, nyaman, adem, dan sehat selalu buat teman-teman di Hong Kong dan di negara-negara lainnya. Terima kasih Kak Novi. Ya, sama-sama Pak. Ya, cuaca memang sekarang masih nggak menentu. Saya juga menanyakan tadi kepada tamu kita yang kedua, saya langsung sapa. Selamat malam, ya, Andreas. Ya, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam, Kak Dharma.
Jadi Pak Andreas ini berada sekarang posisi ada di Surabaya, betul Pak? Betul Pak, saya ada di Surabaya di Universitas Ciputra. Oh, oke. Ya, pendengar radio nongkrong bareng. Kedua beliau tamu kita ini orang-orang yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena mereka berdedikasi dan punya loyalitas. Ini hal yang udah langka zaman ini, yang namanya loyalitas. Tadi sebelum kita streaming, saya sedikit bicara dengan Pak Dharma. Ada rasa hutang budi, ada rasa seperti ini sebenarnya lebih bentuk kepada loyalitas dan dedikasi kepada alma mater. Yang dimaksud alma mater adalah di mana tempat kita pernah belajar, ya, atau tempat kita pernah mengenyam sebuah ilmu lah. Entah itu ilmu cuci piring, entah ilmu mendaki gunung atau bikin bakso atau membuat satu website. Ya. Baik, pendengar radio nongkrong bareng ini penting. Malam ini Anda coba siapkan catatan karena kita akan belajar, kita akan kuliah. Tapi ya zaman ini zaman informasi teknologi yang sekarang saya di kantor saya hampir setiap hari ada paket ya. Ini orang belanja online terus ya kan, shopping online terus. Itu nanti kita akan bicarakan ke arah sana. Apakah ini termasuk e-commerce ya? E-commerce itu apakah termasuk dalam juga pelajaran dari information teknologi? Tapi tema besar kita adalah literasi, ya. Literasi tentang teknologi, information teknologi, literasi. Ya pendengar radio nongkrong bareng, kalau Anda ingat bulan lalu, literasi adalah baca tulis. Itu pengertian simpel saya. Pak Andreas mungkin bisa di introduction mengenai literasi IT ya, atau IT apa informasi teknologi aja. Apa sih sebenarnya literasi? Silakan Pak Andreas. Baik, Pak, terima kasih. Ya, memang tema kita sih digital literacy atau literasi digital atau ya literasi teknologi. Nah, yang dimaksud literasi di sini adalah gampangnya tuh melek gitu ya, melek teknologi. Jadi kita tidak banyak orang yang di luar sana itu yang tidak setuju dengan perkembangan teknologi. Itu ada beberapa pihak. Jadi berusaha mempertahankan kehidupan konvensionalnya. Itu memang tidak salah. Tapi sejauh yang saya tahu bahwa kalau kita meninggalkan teknologi atau menentang kemajuan teknologi, itu kita akan tertinggal. Karena sekarang teknologi itu sudah masuk ke berbagai bidang. Jadi di kehidupan kita sehari-hari itu apa sih yang enggak pakai teknologi? Jadi semuanya tadi betul kata Kanovi, di tempat kerja semuanya sudah serba teknologi. Bahkan kita belanja juga dengan bantuan teknologi. Jadi kalau dulu kita harus ke tokonya, kemudian cek harga di toko A, wah, saya nggak beli dulu, saya cek harga lagi di toko B, nanti jalan lagi ke toko C, itu kan buang waktu. Nah, kalau sekarang itu nggak perlu, dengan teknologi kita tinggal klik aja alamat websitenya, tahu harga di sana berapa, jadi tinggal pindah lagi, klik lagi. Jadi ada istilahnya hanya sejauh klik gitu sekarang, toko yang satu dengan yang lain hanya sejauh klik. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi mudah sekali untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan kita. Jadi mulai dari anak-anak sekolah, kemudian ibu kita, ya ibu-ibu di rumah itu dalam aktivitasnya, kemudian ayah di pekerjaannya juga, aktivitas pekerjaan juga, semuanya dibantu dengan teknologi. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa kalau kita menolak kemajuan teknologi, ya lama-kelamaan kita akan tergusur, akan tergeser. Seperti itu mungkin. Ya betul. Jadi melek teknologi yang dimaksud dengan literasi adalah melek ya, mengerti tentang teknologi dalam hal ini
lebih di spesifiknya mungkin kepada informasi, teknologi informasi. Long distance relationship juga Pak Andreas, si suami ada di Surabaya, istrinya kerja di Taiwan, ya Pak. Itu mereka berhubungan, itu bisa dibilang melek teknologi dong, ya menggunakan YouTube lagi. Seperti itu WhatsApp ya. Atau gitu ya. Iya betul, WhatsApp. Itu juga kita sebut sebagai melek teknologi. Jadi kalau dulu kita bertulis surat gitu ya dengan rekan atau family. Zamannya Pak Dharma tuh. Iya. Saya ingat tuh dulu waktu saya kuliah tahun 85-an tuh kirim surat dengan teman di Amerika. Waduh 1 bulan baru nyampe. Jadi ceritanya sudah sudah basi gitu, baru nyampe. Iya. Kalau sekarang kan enggak nih guys. Betul. Kalau kita nggak teknologi, ya Pak Dharma punya pengalaman Pak. Kalau kalian banyak. Kalau menurut saya karena kita juga pada zaman ini ya sebaiknya juga menikmati teknologi. Jadi jangan hanya hanyut, terbawa, terpaksa, tapi juga harus menikmati teknologi untuk kehidupan sehari-hari, termasuk juga untuk belajar. Nah, di Universitas Ciputra ada kelas online. Jadi Anda teman-teman kita semua bisa menikmati teknologi dengan menggunakan teknologi, belajar dan kuliah secara online di Universitas Ciputra. Nah, itu juga yang disasar oleh Pak Andreas. Ilmu keteknologiannya itu juga dipakai. Bukan begitu Pak Andreas? Ya, betul. Jadi, seperti saya bilang tadi, segala teknologi itu sudah masuk di segala bidang kehidupan kita, itu termasuk dalam studi, dalam belajar. Jadi, kemarin ya kalau kita lihat di Indonesia itu kemarin kan ada pandemi ya selama 2 tahun. Jadi mulai dari anak SD, SMP, SMA sampai kuliah itu dilaksanakan secara online dari rumah. Nah, sekarang kita di Universitas Putra itu membuat inovasi baru. Jadi yang kita sebut sebagai UC online, di mana kuliah itu bisa disajikan secara online. Jadi pesertanya, mahasiswanya itu bisa dari mana saja. Nah, kemudian kami juga menawarkan fleksibilitas. Jadi materi kuliah itu sudah ada di internet, di website kami. Kemudian nanti mahasiswa itu bisa mengaksesnya kapanpun mereka punya waktu. Mereka bisa kerjakan tugasnya di situ juga. Jadi intinya tidak perlu datang ke Surabaya untuk berkuliah. Jadi dari manapun kita bisa melakukan perkuliahan itu. Iya. Jadi artinya melek teknologi ini banyak juga perusahaan-perusahaan besar pada masa pandemi yang lalu itu bangkrut Pak. Iya. Karena mereka konvensional tadi kuno, ya cara berpikirnya kuno, tidak stubborn gitu, keras kepala gitu. Ya. Atau memang bertahanlah karena punya aset tanah yang besar, karyawannya ribuan, jualannya sembako. Jadi bersaing keras dengan online, e-commerce dan lain sebagainya, kalah mereka, terpaksa terjadi penutupan secara massal. Seperti dikatakan sekarang juga kembali pada pelajaran yang diberikan oleh Universitas Ciputra Surabaya ini. Ada satu cara melalui online. Dan pendengar radio nongkrong bareng, sedikit latar belakang Pak Andreas. Beliau adalah S1, kemudian S2, ya, dan S3 itu. Ya. S3 ini artinya udah mentok. Tadi kita sedikit bertanya mengenai kredibilitas atau bukan kredibilitas, ya, lebih kepada siapa sih sosok Pak Andreas itu kan. Jadi sarjana informasi teknologi. Mungkin sedikit boleh diceritakan tentang profilnya Pak Andreas. Iya, baik. Latar belakangnya, silakan. Iya, jadi lupa kenalan dulu ya sampai saking semangatnya ini Pak.
Jadi Bagus. ya, Tapi sebelum Pak Andreas sambung, tapi Pak Haji bilang Pak Andreas masih kalah loh sama teman-teman kita, Kak Novi. Iya, oh betul. ya, Iya, teman-teman kita di sini S4. oh iya, Bolak-balik maksudnya, Mas. Maksudnya udah datang ke Hong Kong, pulang lagi ke Indonesia, terus datang lagi ke Iya, Hong Kong, terus pulang lagi ke Indonesia, terus datang pulang lagi. lagi ke Indonesia. Jadi Sampai pulang. Indonesia mikir habis duit pulang lagi. Balik lagi ke Hong Kong, kerja Iya. lagi. S4. Jadi S4 Dan itu. iya. Ya, lanjut Pak Andreas, sorry. ya, ya. Ya, itu ilmu baru buat saya tuh. Saya baru tahu. Iya. Jadi perkenalan ya. Jadi ya, saya dulu S1 itu tahun 87 mengambil jurusan informatika atau ilmu komputer lah kalau mau gampang, informatika. Nah, waktu itu saya ambil informatika karena ya saya mendengarnya bahwa komputer itu hebat sekali gitu. Jadi dia bisa melakukan apa saja gitu. Jadi saya wah, kok hebat sekali, pengen tahu nih, jadi ambil kuliah itu. Nah, kemudian selepas S1 saya sudah bisa membuat program, bisa perangkat keras atau hardware dari komputer. Kemudian saya bekerja kebetulan di perusahaan keluarga di Kalimantan, itu kurang lebih hampir 20 tahun, 18 tahun. Nah, tetapi ya kemudian 10 tahun terakhir itu saya menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin. Nah, karena saya menjadi dosen itu, saya melihat bahwa ilmu komputer ini kok berkembangnya luar biasa. Di kehidupan sehari-hari itu sudah pakai komputer, sudah programnya canggih-canggih. Jadi ilmu saya yang dulu itu separuhnya lah itu tidak bisa dipakai lagi karena sudah tidak relevan pada saat itu. Oleh karena itu saya mengambil keputusan, oke, saya ambil S2 untuk memperdalam ilmu komputer saya untuk menunjang pekerjaan. Nah, dari situ akhirnya oh ya, saya terbukakan bahwa teknologi itu luar biasa maju. Jadi dalam hitungan beberapa waktu saja itu sudah berkembang luar biasa. Nah, kemudian saya menjadi dosen ilmu komputer itu tempat 10 tahun. Kemudian saya pindah ke Surabaya. Saya menjadi dosen juga di Surabaya selama 10 tahun. Sekarang tahun ke-12 ini di Surabaya menjadi dosen. Nah, kebetulan kemarin tahun berapa tuh ya, 2015 kalau nggak salah itu saya mengambil S3. 2013 saya mengambil S3 untuk ilmu komputer karena itu tadi perkembangannya luar biasa. Jadi kalau saya nggak mengikuti, rasanya saya akan ketinggalan. Wow, luar biasa. Ini semangat belajarnya nih pendengar Radio Nongkrong bareng Pak Andreas ya. Jadi karena terus ingin mengupgrade ya, memperbaiki diri. Ini salah satu yang penting juga, memperbaiki diri. Artinya menambah apa yang kurang nih. Terus kemampuan saya sampai di mana terukur ya. Karena kemampuan itu sebenarnya kita nggak ada batas ya. Kalau kita mau terus bisa S5 bisa itu. Bukan S5 pulang pergi balik Hong Kong ke Surabaya, Malang, enggak. Iya. Ya, pendengar Radio Nongkrong bareng. Jadi kita sedang bercengkrama dengan Pak Andreas, seorang dosen. Jadi kuliah online ini nanti yang bimbing atau yang ngajar itu mahasiswanya, dosennya Pak Andreas, gitu Pak. Ya, saya salah satunya Pak. Jadi saya salah satu yang akan mengajari di informatika UC online. Dan ada beberapa rekan dosen yang lain itu minimal S2 sih, jadi cukup berpengalaman ya, S2 dan S3. Kemudian kami juga mendatangkan praktisi yang mempunyai kredibilitas yang baik, jadi supaya mahasiswa itu memiliki pandangan yang lebih luas lah mengenai
pemanfaatan ilmu itu di dalam pekerjaan. Oh, iya, iya, iya. Wow. Jadi S1 program yang ditawarkan oleh Universitas Ciputra Surabaya ini, ketika kita bincang-bincang dengan Pak William itu 8 semester ya. Berapa semester, Pak? 8 semester, Pak. 8 semester, iya. Iya, betul. betul. Ya. Jadi begini, ada keunggulan yang dimiliki oleh UC Online, yaitu kalau 1 semester itu rata-rata ada 6 mata kuliah. Ya, ada 6 mata kuliah. Nah, kalau di tempat lain, ya kita kuliahnya 6 mata kuliah itu. Sehingga, betul. ya, nah kami memahami bahwa untuk kelas PJJ, pendidikan jarak jauh, ini pesertanya adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kalau dibebani 6 mata kuliah, itu saya rasa berat sekali. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kami membagi 1 semester itu menjadi 2 term, di mana masing-masing term itu hanya ada 3 mata kuliah. Nah, supaya mahasiswanya itu bisa fokus, bisa mendalami ilmu itu lebih baik. Seperti itu. Oh, dibagi 2 lagi jadinya Pak Andreas ya. Iya. Pendidikan jarak jauh ini untuk Iya. mempermudah. Iya, betul, karena sudah bekerja mereka tersita fokusnya kan terpecah ya kan. Iya. Ya, jadi pendengar radio nongkrong bareng ini Pak Andreas mengatakan bahwa kalau Anda mengikuti kuliah katakanlah memilih ya, yang ada kan teknologi informasi dan manajemen kalau saya nggak salah di Universitas Ciputra Surabaya. 2 program ini yang tersedia ya. Kendala yang kita hadapi untuk pendengar kita itu adalah mereka kebanyakan belum lulus SMA, Pak. Ya, artinya mungkin 10-20% sudah lah ya. Sudah selesai SMA. Karena itu kita tunggu yang live chatnya silakan langsung ke Facebook kita, pendengar radio nongkrong bareng yang glowing, cantik. Jangan cuma cantik luar aja kata Pak Dharma, tapi juga dalam karena nggak laku. Nanti cantik itu kan lama-lama pudar ya, lama-lama dia agak-agak keriput gitu kan, kayak Perdana Menteri Anwar Ibrahim, selamat ya, kongres. Pada akhirnya setelah 20 tahun itu menjadi Perdana Menteri juga gitu, walaupun sudah mulai keriputan, udah mulai ini, apalagi yang digantikan Mahathir kan, udah 93 tahun. Jadi pendengar radio nongkrong bareng ini sebaiknya jangan buang-buang waktu kalau memang Anda bisa atau minat. Kalau saya sih memilih ke informasi teknologi pastinya gitu kan. Ya, kurang lebih itu Pak Andreas. Jadi pendidikan jarak jauh online ini menarik ya. Programnya sama ya Pak, artinya program belajarnya dengan offline ya. Orang datang ke kelas pada waktu kuliah di kampus sama, itu yang pertama. Yang kedua adalah ijazah S1 itu ya. Kalau mereka tujuannya ke S1 selain keterampilan, saya pikir kalau hanya ijazah tapi nggak bisa, bohong juga gitu. Sama ya Pak, artinya levelnya gitu. Iya. Iya, mungkin perlu saya jelaskan bahwa untuk level keabsahan itu sama, jadi tidak membedakan antara yang offline dan yang online. Nanti gelarnya pun sama, jadi akan mendapatkan, kalau informatika akan mendapatkan sarjana komputer, kalau di manajemen atau IBM akan mendapatkan sarjana manajemen. Jadi sama kualitasnya, dan kurikulumnya pun kami buat sama, hanya delivery atau penyampaian materi kuliahnya yang berbeda. Seperti itu. Kalau yang offline itu kan seperti kuliah, seperti sekolah gitu ya, jadi setiap hari ke kampus, nanti ke dosennya di kelas dan sebagainya. Nah, kalau yang online ini sedikit berbeda, bahwa materi kuliah itu kita sediakan di website, kita menyebutnya LMS ya, Learning Management System. Jadi kita letakkan di website, nanti mahasiswa bisa akses, nanti bisa melihat atau mengunduh, mendownload materi kuliahnya. Ya, ada video, ada
PowerPoint, PPT-nya, slide-nya, kemudian ada PDF atau penjelasan mengenai slide-nya. Jadi kita bisa belajar mandiri. Misalnya sekarang hari ini saya sibuk sekali gitu, nggak sempat. Nah, besok kita akses juga nggak apa-apa gitu, bisa. Jadi tidak, kalau kita kuliah biasa kan ada harinya, ada jamnya gitu. Kalau nggak bisa ya berarti kita absen. Nah kalau ini enggak, ini kita fleksibel aja. Jadi kalau pagi misalnya sibuk sekali, bisanya malam ya nggak apa-apa, akses aja malam. Hari ini nggak bisa sama sekali, besok baru bisa ya nggak apa-apa, bisa juga. Jadi fleksibel sekali. Nanti kalau ada tugas juga kita kumpulkan, kapan kita kerjakan, kita kumpulkan di LMS itu. Jadi karena mahasiswanya berbeda ya, Pak Novi, jadi ya kita memperlakukannya juga berbeda. Tetapi tadi catatannya capaian yang bisa didapat itu sama. Oh, oke. Dengan ya sarjana yang datang ke kampus ya, mengikuti SKS. Ya. Iya, sama. Wow, ya menarik sekali. Jadi tugas pun melalui email dan atau PDF dan lain sebagainya tadi Pak ya, ada lewat media LMS, lewat media apa nih Pak? Yang saya maksud media di sini apa, lewat Zoom atau? Oh iya, jadi ketika LMS itu seperti website itu. Jadi kita akses elearn.uc.ac.id. Nah, kemudian nanti kita kumpulkan di situ. Kita tinggal klik mengumpulkan tugas gitu. Nanti tinggal kita upload file PDF kita, sudah terkumpulkan. elearn.ic.uc Pak. elearn.uc.ac.id. Oh, oke. E-learn. Saya bisa Pak. Ya tolong Kasem di dot itu titik Kasem. Iya. bukannya dot itu ya, dot apa? Dot bayi ya. Bukan Pak. Bukan dot bayi ya. Oke, bisa diketik, di sharing di WA, nanti saya input ke ini, ke grup di Facebook. Oh ya, betul. Sayangnya ini dari Soplo, sebelum itu saya mau ngucap teman-teman nih Kak Novi. Oke, saya juga ya. Asik saya kalau ngobrol. Soplo wele-wele. Selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Bapak-bapak dosen, Pak Dharma dan Pak Andreas. Untuk ikut program kuliah online ini kami harus hubungi siapa? Atau ada nomor yang harus kita hubungi? Terus ada lagi nih. Terima kasih katanya. Ya. Lisa, Jamie, Ketesakung hadir ya. Siapa lagi nih? Sukmiati. Baru mati katanya. Kok baru mati? Mungkin internetnya mati. Iya, itu kendala tuh kalau belajar LMS tuh. Internet nggak ada kuota Pak. Aduh, repot lagi. Pak Andres, kalau saya udah umur 55 masih bisa belajar nggak? Oh, enggak apa-apa Pak. Kebetulan yang sekarang ini ada yang usianya 50. Paling tua berapa Pak? 53, 54. Oh. Iya. Paling muda masih ada Pak. Pasti lulus SMA ya, 18, 20. Ya, kebetulan kami tidak menerima yang fresh graduate ya. Maksudnya baru lulus SMA langsung gitu. Jadi kami fokusnya yang buat bekerja. Iya, betul. Oh, jadi pekerja apapun boleh gitu ya? Kayak boleh. Pekerja migran Indonesia. Ya, boleh. Terus ini kebetulan kemarin ada 2 itu yang mendaftar dari PMI Hong Kong. Selamat ya, selamat join, selamat bergabung ya. Kita berharap semoga cita-citanya itu tergapai. MAV katanya Bapak Dharma, selamat malam. Bapak Andreas, semangat malam. Bukannya selamat malam, semangat malam. Ya, keren.
Ya, Sun Chin Arfandi yang punya Xiongwan hadir. Selamat malam Kak Sam, Kak Selamat Novi dan malam. kawan-kawan ya. Saya juga Oke. saya mau sentuh juga beberapa teman ya, Puji Rahmawati yang punya sengguan tadi, Mbak Yanti Christian, selamat malam, Mbak Elisa yang punya Saikung ya, selamat malam, Sriati Juragan Sayur, Puji Rahmawati, Suci Suryati, apa kabar Mbak? Ya, besok ada perjuangan tersendiri dalam bidang yang berbeda, budaya, semoga sukses. Mbak Maya Melika, Paikro Kriwil ya, Eli Brasilia, selamat malam. Wina, Mbak Alfi, Mbak Yuni Galatia, Suncin Arpendi ya tadi, Mbak Selin Karisma, Mbak Regita Wirawan ya, selamat malam. Tensi Arsita, hai. Kemudian Sutiasi, Suryani Neni, Mbak Kristina, Tina Kristina ya. Paskalia Martina, selamat malam. Pekong, PSK Jepang. Ini nama orang ini Pak Andreas ya. Pekong PSK Jepang. Selamat malam. Siapa lagi? Mbak Ari Art, wow, juragan cetak ya, semoga sukses. Mbak Aning ada di Indonesia, juragan keripik tempe, Ani Imut, Ike Oktaviani, Singa Emas, Anyong Kasanyong, Yanti, dan semua saja. Karena kalau kita sebut semuanya, saya sedang mendownload materi LMS, agak susah juga nih. Karena saya punya internet suka lemot. Nah ini ya salah satu kendala. Ya, jadi alamat website sama Regita, ya Kak Sam. Regita juga ya. Ya, tetap cantik, tetap semangat, dan tetap sukses ya, tetap sehat. Ya. Oke, teman-teman semua bisa hubungin ya. Untuk info bisa hubungin +62 ya, +62 813 200 90 90 ya 300 ya, saya ulang ya, +62 813 200 90 300 ya, atau situsnya www.online.uc.ac.id ya enggak ya, online-nya online.uc.ac.id ya. Saya ulang ya, www.online.uc.ac.id. Jangan sampai ketawa kan. Iya. Oke, nanti saya masukin ke Facebook ya. Sebelum berlanjut, ya. Lanjut kan, Novi? Ya. Sebelum berlanjut, Mbak Sutiasi, selamat malam, terima kasih ya sudah live chatting ya kepada kita. Bapak dosen yang terhormat, maaf mau tanya, selain 2 jurusan, manajemen dan informatika dan information technology atau IT ya, teknologi informasi, apa nggak ada yang online lagi, semisal tentang pendidikan ya, maksudnya jurusan lain gitu. Mungkin ini urusannya Pak Dharma atau siapa ya? Itu Pak Andreas mungkin bisa jawab. Ya, Mbak ini menanyakan itu. Ya. Baik, makasih pertanyaannya baik sekali. Saya akan coba menjawab ya. Untuk saat ini, sebagai pilot project atau percontohan seperti itu, Universitas Ciputra itu membuka 3 jurusan. Jadi yang pertama adalah S1 untuk informatika atau IT, kemudian S1 untuk manajemen, dan S2 untuk manajemen. Jadi untuk percontohan, karena 3 jurusan ini adalah yang termasuk unggul di Universitas Ciputra dengan akreditasinya A, jadi kami sudah mencapai akreditasi A gitu, yang akreditasi. Ya. Nah, maka kami melaksanakan kuliah online ini. Nah, nanti kalau ini sukses, kemudian akan dicontoh oleh program studi lain yang kualitasnya juga sudah unggul seperti itu. Ya,
Pak Sutiasi, semoga cukup jelas ya. Jadi akreditasi itu sudah disamakan lah kreditnya ya, kurang lebih ya Pak ya. Sudah levelnya sudah A ya. Jadi baru 2 jurusan ini sebagai pilot project ya, sebuah bukan percobaan ya, mula awal ya. Mungkin nanti akan berkembang ke depan gitu dengan jurusan-jurusan yang ada seperti dokteran dan lain sebagainya, iya kan. Iya, menarik sekali dengan Radio Nongkrong Bareng yang masih ingin bertanya tentang tadi sudah dijabarkan mengenai, bukan dijabarkan, diuraikan sama Kak Sem mengenai alamatnya dan nomor teleponnya ya. Mungkin nanti bisa diulang lagi. Oke. Jadi kembali ke melek teknologi tadi, ini sesuatu hal yang penting. Itu yang pertama ya, karena zamannya sudah seperti udah ya, semua siapa sih yang nggak pegang yang berhubungan dengan internet ya Pak ya. Itu yang pertama ya kan. Yang kedua tentang pendidikan jarak jauh nih yang dilakukan oleh jurusan informatika teknologi, information technology, dan termasuk juga alamat serta bagaimana cara mendaftarnya dan rencananya ke depan. Kemudian bahwa ini sudah levelnya sama, Anda masuk datang ke kampus di Universitas Ciputra Surabaya atau lewat online itu sama, tapi mungkin semesternya yang biasanya 6 bulan harus masuk terus kalau mahasiswa itu, kalau ini dibagi 2 karena Anda sambil bekerja. Iya. Oke. Ada tambahan Pak mengenai sebelum kita masuk ke segmen berikut, mungkin masih tentang ini ya, tentang literasi teknologi Pak, agar sebenarnya kenapa sih selain kita sudah sangat akrab sehari-hari ya kan dengan internet, dengan WhatsApp, bahkan jejak digital tembak polisi itu ketahuannya karena internet. Waktu yang lalu itu kan ada rame tuh ya, si polisi nembak polisi. Ini jejak digitalnya nggak bisa hilang loh, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Kalau Anda mengatakan sesuatu, mengecam sesuatu, hati-hati. Karena cybercrime, nanti kita akan masuk ke segmen itu ya, bicara mengenai kriminal, penipuan online, penawaran pinjaman duit ya dan lain sebagainya ya, Pak Andreas ya, kita akan masuk ke segmen itu. Tapi jejak digital kita itu, saya mohon mungkin nanti Pak Andreas bisa lebih kulik lebih dalam mengenai jejak digital. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu sekarang, atau di luar negeri lah, Singapura, di Indonesia juga. Kalau orang pelamar dilihat ininya Pak, Twitternya, ya, Facebooknya, apanya. Kalau ada dia pernah melihat pornografi, dia pernah mengikuti salah satu partai, mencaci maki, itu otomatis delete, gitu, dihapus. Apa betul begitu Pak? Jejak digital ini nggak bisa hilang Pak? Ya, jadi saya bisa katakan itu benar ya. Jadi memang segala kegiatan kita di internet, jadi kalau kita ngomong di jaringan komputer, ya utamanya internet, itu semuanya tercatat, itu betul. Jadi kita ini ngapain aja itu semua tercatat. Jadi seperti misalnya internet itu kalau saya menggambarkan tuh seperti bus atau kereta api gitu ya, atau subway. Jadi kalau misalnya kita naik di sini, kita dicatat namanya siapa, mau kemana, nah kemudian diantarkan. Kemudian saya membawa apa di dalam bus itu, di dalam subway itu dicatat juga. Nanti saya kemanapun, nanti saya beli apa itu dicatat juga. Itu sama sebetulnya. Waduh. Jadi kalau dikatakan kita punya privacy, ya, itu sebetulnya saya sendiri itu mempertanyakan apa betul kita mempunyai privacy di internet. Sebagai contoh misalnya kita punya email kan, kita punya email misalnya di Google ya, Gmail, Google Mail. Nah itu kalau kita terima email dan belum kita buka, itu kan ada bold gitu ya, warna tulisannya tebal gitu kan.
Itu menandakan itu belum dibuka. Nah, tetapi apakah betul itu belum dibuka? Nah, karena pemilik server dari website Google itu sendiri, itu dia bisa melihat, bisa melihat isinya. Kemudian tanpa merubah. Kalau kita klik email baru kita kan nanti dia kalau kita tutup lagi dia akan jadi tulisan biasa, tidak tebal gitu kan, karena itu sudah kita buka. Nah, tetapi mereka bisa membuat itu menjadi tidak terlihat seperti itu. Nah, hacker pun itu bekerjanya sama seperti itu. Jadi kita bisa melihat isinya, kemudian kita bisa memanipulasi. Jadi saya bisa melihat, oh ini Kak Novi, Kak Sam, alamat emailnya ini, gitu. Nah, dia menghubungi siapa nih? Nah, saya akan coba memalsukan identitas seperti itu. Meskipun saya tidak mengakses lewat emailnya Kak Sam atau Kak Novi, tapi dengan program komputer saya bisa membuat bahwa email itu seolah-olah dikirimkan oleh Kak Sam atau Kak Novi. Itu bisa dengan mudah sekali karena hanya 2-3 baris perintah komputer itu sudah bisa melakukan hal itu. Waduh. Ya, jadi Pak, ya silakan Pak Andreas, lanjut. Ya, jadi memang betul tadi dikatakan Kak Novi bahwa kita harus berhati-hati. Ya, jadi bukan berarti dengan menggunakan internet maka kita bebas mengekspresikan apa saja. Jadi kita juga perlu rambu-rambu itu karena sekali lagi semua kegiatan kita itu tercatat. Nah, bahkan yang paling gampang gini, kita buka suatu website, nanti iklannya itu adalah kita ditawarin barang yang memang kita pernah cari gitu. Mungkin pernah ngalami gitu ya. Iya. Nah, itu adalah contoh. Ya, betul. Itu adalah contoh bahwa kegiatan kita di internet itu memang terpantau. Iya. Saya cari cukuran kumis, ternyata cukuran perempuan lebih mahal, Pak, daripada cukuran lagi. Enggak, saya kemarin itu iseng, ya nggak, di kantor, ya nggak, ada PMI datang. Pas saya bilang, mana coba Mbak, katanya Kak Sen, handphone saya kok rusak katanya. Pas saya buka begitu, tiba-tiba ada porno. Wah, itu. Nah, ternyata dia, kalau gitu dia sering ini ya, sering ngelihat itu situs-situs porno. Nggak harus sering, Kak Sen. Nggak harus sering, sekali aja. Oh, sekali seperti aja. Pak Andreas katakan, satu kali kita masuk ke situs porno, situs porno lain akan terus masuk. Atau jadi, tentang shopping. Kita ditembakin terus tuh. Kita akan dijejelin terus, dibombardir istilahnya, ya dihujani. Iya. Ya, kita sudah masuk ke segmen pembicaraan mengenai kita tinggalkan tadi keluar dari literasi, digital literasi. Jadi apakah hal-hal ini juga dipelajari Pak di mata kuliah atau jurusan informasi teknologi? Bukan menjadi hackers Pak ya, tapi sedetail apa gitu Pak Andreas? Ya, jadi mengenai cybercrime-nya itu kita pelajari. Jadi kita kenalkan ke mahasiswa bahwa ini loh ada kejahatan-kejahatan komputer yang metodenya itu bermacam-macam. Kita perkenalkan. Kemudian cara untuk mengantisipasinya itu bagaimana. Kan sering kita dapat SMS atau WA, ya sekarang email juga yang nggak jelas seperti itu. Bahkan kita juga harus hati-hati kalau email jangan asal klik link yang diberikan gitu, karena itu bisa berbahaya sekali. Nah, itu benar itu Pak Novi. Saya nggak klik terus kan, ada kirim suruh klik, saya masuk kemana-mana, nggak karuan itu. Itu siapa yang bikin Pak ya? Itu bisa semua maksudnya kalau siapa yang bikin itu bisa banyak pihak sih. Cuma dia ya ini banyak teknologi yang terlibat ya. Jadi ada crawling dan pengambilan data seperti tadi. Saya tahu emailnya Kak Sam, maka saya bisa mengirimkan email itu langsung blast gitu. Jadi ke semua kontak yang ada di Google-nya Kak Sam atau Kak Novi, saya bisa kirimin semua. Gitu. Nah, nanti ada yang berbahaya, yang paling rawan itu adalah yang perbankan. Jadi seolah kita mendapat
Ya, seolah kita mendapat email dari BCA misalnya. Nah, kebetulan kalau misalnya dari Mandiri dan saya tidak memiliki akun di Mandiri, wah saya tahu nih ini phishing istilahnya, phishing. Phishing ini kayak memancing ya, mancing ya. Iya, betul. Phishing itu analoginya dari mancing. Nah, maka saya tidak akan klik itu langsung saya hapus. Nah, cuma kalau dari BCA, kebetulan saya memiliki akun di BCA, nah ini yang berbahaya. Jadi dia akan menakut-nakuti kita biasanya di awal itu. Karena mungkin kalimatnya sebentar lagi kami akan melakukan perbaikan sistem, maka Bapak Ibu diminta untuk memperbarui akun gitu. Jadi diminta username-nya, password-nya dan lain-lain. Nah, itu berbahaya. Nanti karena itu website palsu, jadi bukan dikirim ke BCA, begitu kita submit itu kirimnya ke pemilik phishing itu. Nah, misalnya saya yang menyebarkan phishing, nah nanti saya yang terima itu. Oh, ternyata ada akun ini, passwordnya ini, nah nanti bisa terkuras tuh uang di rekening. Seperti itu. Nah, jadi saya punya tips sedikit, ini pembocoran kuliah. Kalau phishing seperti itu, anggap kita mahasiswa, Pak. Oh ya. Jadi kalau ada email phishing seperti itu, paling gampang itu dilihat dari, kalau dulu ya, dilihat dari kata pembukanya. Jadi kalau dia misalnya menyapa saya dengan kepada Bapak gitu ya, atau kepada pelanggan BCA, maka itu bisa dipastikan itu adalah phishing palsu. Kalau dia betul dari, ya kalau kan data saya tercatat di BCA, di servernya BCA. Kalau email itu betul dari BCA, maka dia akan menyapa saya langsung kepada Andreas. Jadi tidak pelanggan BCA. Ya, itu yang menjadi curiga. Ya, kecurigaan kita dari situ. Nah, kemudian yang kedua itu kita link yang diberikan sebelum kita klik itu perhatikan dulu apakah itu betul-betul dari BCA atau bukan. Betul. Biasanya itu kelihatan dari domain ya, domainnya. Ya, betul. Betul nggak, Pak? Misalnya kalau BCA biasanya betul. BCA ada bca.com. Ya. Nah, itu juga domain ini juga perlu diperhatikan. Kita harus mengenal betul domain yang real, yang asli. Karena sekarang kan belakangnya itu kan banyak sekali tuh Kak Sam, Kak Novi. Jadi bisa bca.com, bisa bca.co.id, bisa bca.org, bisa macam-macam kan. Nah, yang betul itu yang mana? Itu yang kita perlu catat. Jadi kalau bukan itu, bisa dipastikan itu phishing. Iya. Pendengar radio nongkrong bareng ini menyangkut uang ya. Harus sangat waspada terhadap yang muncul di internet atau di HP yang teman-teman genggam itu sehari-hari. Kalau ada tanda-tanda kepada customer ya kan, harus bisa menyebut namanya. Kalau kan dia tahu ya siapa yang sebenarnya pemilik dari email atau apa sih namanya, alamat tujuan tersebut ya kan. Kemudian perhatikan juga domainnya ya, seperti itu. Kalau ada juga yang nyari jodoh, Pak, ya, itu palsu juga tuh kadang-kadang. Ya. Perempuan, itu kita nyari jodoh yang, kan ada kategorinya antara umur 30 sampai 40, dari mana. Iya, hal seperti itu juga banyak juga kejadian yang palsu tuh, Pak Andreas. Iya, banyak lah, Kak Novi, di Facebook juga Pak, banyak yang palsu. Ya nggak, mukanya ganteng pas diketemuin, wih. Lihatnya pakai sedotan. Kita lihatnya pakai sedotan. Enggak, kita perhatikan domainnya, Mas. Kalau itu. Dari leher ke bawah itu. Aduh. Mbak, kita ketemuan. Kita nggak ketemuan. Dia pasti jujur, dia bilang saya pakai baju merah, pegang kembang. Ya enggak. Waduh, kita pengalaman. Kita pakai baju hijau. Pegang tongkat. Iya. Dia pakai baju biru. Aduh. Ya
dating online juga sekarang apapun ya pendengar radio nongkrong bareng itu apapun sekarang ya Anda jauh lebih mengerti lah ya. Kalau kita generasi milenial ini itu angkatan tahun 96 ya Pak Andreas yang sangat cenderung gandrung dengan informatik teknologi ini ya Pak Andreas ya. Iya betul. Ya. Dan ya jenis-jenis penipuan seperti hackers dan lain sebagainya itu harus kita sangat waspada, jangan langsung kita dikasih suruh klik apa sih namanya online-nya, websitenya atau apanya gitu ya. Yang berikutnya adalah virus ya. Virus ini di HP harus kita punya antivirus atau bagaimana Pak? Atau di laptop atau di komputer? Ya. Nah, ini mengenai virus ini memang sesuatu yang unik ya. Karena saya bilang gitu sih ke mahasiswa bahwa untuk membuat program virus itu tidak mudah. Membuat program yang kecil, karena dia ukurannya harus kecil. Membuat program yang sekecil itu dengan kemampuan yang luar biasa itu tidak mudah. Jadi pembuat virus itu pastilah orang yang pandai. Nah, cuma kepandaiannya ini yang salah arah ya. Sebetulnya dia kebanyakan sih untuk menguji seberapa sih kemampuan dia untuk membuat program komputer itu. Nah, cuma kayak lagi arahnya yang salah. Nah, virus ini juga bermacam-macam. Tambah karena kemampuan manusia itu bertambah, jadi saya belajar terus bertambah. Iya, kemudian betul. program-program bahasa pemrograman untuk membuat program aplikasi itu juga bertumbuh dengan baik. Berkembang ya. Iya, jadi kemampuannya pun luar biasa. Nah, maka saya mencoba-coba terus. Jadi membuat virus A, nanti selesai saya membuat virus B, membuat virus C. Nah, jadi virus itu memang tidak pernah, kalau saya boleh bilang bahwa virus itu tidak pernah akan selesai, dia akan ada terus. Nah, antivirus itu adalah program untuk menonaktifkan virus itu. Nah, tapi saya bisa bilang katakan bahwa tidak ada antivirus yang 100% aman. 100% maksudnya. Tidak bisa ditembus. Iya, betul. Karena virus itu variasinya kan tergantung dari orang yang membuat program ya. Jadi bermacam-macam. Nah, yang dikenali oleh antivirus itu tidak semuanya. Jadi mereka saling berlomba gitu ya. Jadi virusnya misalnya ada 100 macam, nanti dibuat antivirusnya. Nah, tapi nanti virusnya berkembang ya, jadi 150. Nanti dibuat lagi antivirusnya. Nanti berkembang lagi, dibuat lagi. Gitu terus ya. Ya nggak pernah kan. Nah, cuma kalau di HP dan laptop komputer kita itu yang paling berharga itu adalah data. Jadi kalau kita di ilmu komputer itu data itu luar biasa harganya. Jadi kalau program, misalnya saya punya program katakanlah Google Chrome atau Mozilla Firefox atau apa gitu, kemudian terkena virus, maka saya tinggal hapus, saya install lagi, selesai lagi. Tapi kalau data sampai terkena, nah kita mau hapus data itu atau kita tidak bisa mengakses data lagi, itu bagaimana caranya kita memasukkannya lagi gitu? Karena data itu kan real time ya, jadi kalau itu sudah dimasukkan ya kita nggak bisa lagi. Contohnya misalnya foto lah ya, foto kita letakkan di HP. Nah kalau itu kena virus sehingga fotonya terhapus, nah bagaimana kita bisa mengembalikan virusnya? Iya, betul. Mengembalikan fotonya. Tapi kalau misalnya program saya ini, aplikasi saya ini kena virus nih, ya sudah hapus saja, install lagi, selesai. Pak, saya mau nanya, itu kenapa ya kalau dulu beberapa tahun lalu boleh dikatakan teman saya itu ada beberapa yang diduplikat istilahnya. Jadi handphonenya dihack dan diduplikat, datanya dipindahkan. Jadi seolah-olah
dia WA gitu ke teman-teman lainnya gitu di dalam, padahal bukannya saya yang WA. Ya, jadi hacker itu yang WA bahwa dia bilang, minta tolong dong, saya ada di Oh, rumah sakit, tolong oke transfer ke oke. sini sini Iya sini iya sini iya sini, iya. ya enggak? Ya, Pakai namanya ya, Kasem. Pakai namanya saya. Mm-mm. Hancur ya, ya 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 ya. Itu gimana Pak? ya, itu bisa begini. Itu bisa HP-nya Kak Sam yang saya hack, atau saya hack HP-nya Kak Novi. Jadi saya hack HP-nya Kak Hmm. Novi, kemudian saya bisa melihat kontak-kontak yang ada di HP Kak Novi, termasuk punya Kak Sam. Nah, Hmm. nanti saya akan pakai identitas Kak Sam atau identitas yang lain. Tidak hanya Kak Sam, itu banyak nanti yang identitas yang dipakai. Seperti itu. Oh, iya Jadi iya iya. kan kalau saya cuma pakai, Berganti-ganti identitas ya Pak ya. betul, betul. Kan Oh, sekarang iya iya iya. harga SIM card kan murah sekali ya. Jadi Heeh. tinggal SIM card ini pakai identitas Kak Sam, SIM card yang lain pakai siapa langsung di-blast saja. Langsung kirim ke Hmm, banyak. Nanti yang ada yang nanggapin, ada yang enggak, ya seperti untung-untungan gitulah ya. iya iya iya. Oh iya Kasem itu memang bisa hackers itu, nah istilahnya hackers itu Pak Andreas ya. Iya, Iya, iya Ya. Kak Novi, dia Banyak yang banyak dia banyak. minta, dia SMS, dia WA ke saya, dia bilang, Sam, tolong dong, saya perlu ini, ya nggak? Katanya saya di rumah sakit, pinjam nggak? Boleh pinjam nggak 1 juta gitu? Ya kita namanya Iya, pikir kan iya. nggak terlalu besar angkanya, tapi waduh, Novi di rumah sakit nih, ya nggak? Ya kita kirimin aja tanpa mengecek, Nov, kamu di rumah sakit gitu, ya nggak Iya, istilahnya. iya. Nggak sempet ya, ya. ya, ya seperti itu. Jadi saya kalau sekali masuk ke HP-nya Kak Novi atau Kak Sam, saya langsung lihat semua tuh kontak-kontaknya, itu yang saya mainkan. Kontak-kontaknya itu ya. Iya, iya. Iya, Dan kan iya, iya. ada fotonya, ada namanya, kan disimpan seperti itu kan. Jadi ya bisa dipakai. Iya. Kenapa ya? Yang menarik, Kenapa satu lagi Pak Andres, kenapa handphone Android lebih mudah dihack daripada iPhone? Iya, karena memang untuk tingkat security-nya itu Apple itu memang di atas Android dan ya Windows gitu. Bahkan virus-virus juga untuk laptop kita yang males. ya yang MacBook apa lebih lebih tahan gitu, lebih apa proteksi yang diberikan itu lebih tinggi, sehingga eh, jarang sih orang. Dan lagi di pasaran itu jumlah Android itu jauh lebih besar daripada iPhone. Nah, lebih gampang untuk para yang orang-orang niat jahat untuk apa beraksi di tengah-tengah crowdednya apa simpang siurnya Android yang semua Iya, punya betul. dibanding Apple atau Iya, iya produk dari itu ya. Oh iya iya. Iya, pendengar oh radio iya, nongkrong bareng, terima kasih ya masih bersama kita di jam setengah 11 lewat 10 menit. Semoga masih sehat semua, masih segar karena apa yang kita sedang bincang-bincang nih luar biasa dan menyangkut kehidupan kita dalam arti luas ya. Tadi kita awali dengan digital literacy, artinya melek teknologi. Anda bisa gabung, ikut kuliah, mengerti supaya tidak tertipu. Bukan cuma itu, juga banyak yang lebih hal-hal yang lebih inti daripada bermacam-macam hal karena informasi teknologi saya pikir sampai abad ini ya kita bicara 100 tahun ke depan mungkin ya. Ada visi mengenai ini Pak Andreas, bagaimana prospek dari informasi, teknologi informasi ini ke depannya Pak? iya. Jadi perkembangan saya bisa bilang tadi ya, seperti dikatakan Pak Novi, itu betul, perkembangannya ini luar biasa. Bahkan sekarang kami di ilmu komputer itu sedang getol-getolnya dengan yang namanya AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan Jadi buatan. iya, Artificial intelligence. ini tujuannya sih
sebetulnya tujuan awal AI itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, contohnya ada mesin pembersih lantai yang bisa bekerja sendiri. Nah, itu adalah AI. Robot, Pak. Iya, betul, robot. Kemudian di pabrik-pabrik itu juga. Nah, itu adalah kemajuan di bidang teknologi. Nah, kita membuat itu, intinya mesin itu dibuat sepandai manusia. Nah, ini ke depan ini semakin luar biasa. Jadi AI ini ada cabangnya lagi namanya IoT atau Internet of Things. Itu di mana barang-barang di sekitar kita itu dipasang sensor-sensor untuk bisa berpikir. Ya, contohnya kan di luar negeri mungkin di Hong Kong ada tuh mobil yang kita bisa nyetir sendiri gitu. Nah, itu adalah itu kemajuan IoT. Seperti itu. Ya, misalnya kalau kita punya kebun ya, misalnya kalau di Hong Kong Victoria atau apa gitu ya. Nah, ada mesin ini untuk nyemprot air ke rumput atau tanaman. Nah, itu tidak kita nyalakan, matikan secara manual atau misalnya jam-jam tertentu, tidak lagi seperti itu. Jadi dia bisa mengukur kadar tanahnya, tanahnya kering, maka dia akan jalan sendiri. Jadi kalau basah dia akan mati sendiri. Jadi tidak perlu manusia lagi. Gitu. Nah, itu kedepannya akan seperti itu. Menarik sekaligus serem, Pak. Ya. Seremnya dia tiba-tiba muter sendiri kan, kita lagi jalan, ada apa kalau orang dari kampung kan bingung juga, Pak. Tapi Pak Andreas, ini yang menarik ya, istilahnya kan ini yang di Hong Kong ini kan kebanyakan semuanya PMI atau pekerja migran Indonesia. Yang hari-harinya mereka pegang adalah kuali, panci, piring, garpu, sendok, sapu, ya enggak, lap. Ya. Bagaimana nih mereka istilahnya untuk mereka yang istilahnya komputer aja nggak begitu mengerti gitu. Meskipun mereka sudah tamat SMP. Iya. Bagaimana nih? Jadi gini, kita tetap harus melek di teknologi ini. Gitu. Karena sehari-hari kita menggunakan teknologi kan, jadi contohnya HP lah. Nah, kita harus melek nih. Seperti tadi, kalau saya terima email, ya saya harus hati-hati dengan emailnya. Kemudian kalau terima WA, saya harus hati-hati, harus teliti. Seperti itu. Jadi kita harus tetap melek teknologi ini sih. Meskipun apapun pekerjaan kita ya. Bahkan diusahakan nanti kita harus bisa menggunakan teknologi ini untuk membantu pekerjaan kita. Itu sih inti utamanya. Teknologi membantu pekerjaan kita walaupun kita pegang sapu dan lain sebagainya, seperti apa yang dikatakan Kasem itu ya. Karena yang inti pekerjaannya Pak Andreas dalam hal ini pada kita itu adalah seperti apa yang dikatakan Pak Kasem tadi, PMI. Sebelum lebih lanjut, selamat malam untuk Ari Art dan Fresiani sedang menonton. Jangan ditonton, Pak. Lebih baik didengar, karena kalau ditonton nggak didengar terus joget-joget, kita bingung. Ya, kita ini cuma audio. Ya, mungkin dia punya teknologinya sudah sangat tinggi. Ini Ari Art sama Fresiani sampai bisa mengenal teknologi intuisi, Pak. Ya, secara jarak jauh, telepati. Jadi kalau tadi ada yang artificial intelligence, ini telepati. Ari menanyakan nih Kak Novi, bacain nggak Pak? Apa ditanya tuh? Nggak ada di saya, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuma lagi nonton. Saya bilang jangan nonton, ya. Ari mengatakan seringnya karena terlalu kepo dengan aplikasi instan di Facebook.
TikTok dan sebagainya. Tanpa Iya, disadari TikTok. email dan kata sandi sudah diritas. Ujung-ujungnya akun Di-hack ya. sosmed hilang, dihack katanya. Apa bisa begitu? Iya, bisa Pak. Jadi kelengahan kita itu memang menjadi salah satu pintu masuk bagi kejahatan komputer. Jadi itu yang kita sebut sebagai social attack ya. Jadi mereka menyerangnya itu pelan-pelan. Jadi lewat pendekatan sosial. Jadi contohnya seperti tadi ya, ada musik, ada ini. Nah nanti diselingi oleh itu link-link tertentu. Nanti kita tanpa sadar bisa klik. Gitu. Atau tadi kan saya juga sudah menyampaikan bahwa kegiatan kita di internet itu kan terpantau. Nah saya bisa tahu nih Kak Novi atau Kak Sem ini seringnya itu buka website apa. Nah saya akan jangan dibuka, saya nggak enak Pak. Nah saya bisa meniru website itu, kemudian menawarkannya lewat HP atau Facebook atau lain-lain itu, seperti itu. Kayaknya Kasen teman-teman kita nih banyak yang gampang terbaca nih kalau dibeberkan satu persatu, termasuk penyiarnya juga. Ya ampun, ya Pak Andreas ya. Jadi berhati-hati. Tapi saya ingin sedikit ke marketing, online marketing ya Pak ya. Sebelum hal lain. Tadi kita fungsi apa negatif ya, sisi negatif. Sisi positifnya online marketing untuk pemasaran ini keunggulannya seberapa banyak Pak di zaman ini dan ke depan Pak? Untuk marketing. Marketing. Ya. Online marketing. Online marketing ya. Kami menyebutnya sebagai digital marketing. Jadi marketing, proses marketing yang memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Ya, kebetulan memang sekarang teknologinya adalah internet yang lagi booming ya. Jadi digital marketing itu erat hubungannya dengan online marketing. Nah, pertama kita kalau saya ambil contoh ini analoginya, kalau kita kan tahu ada billboard di tengah jalan gitu ya. Nah, kalau saya pasang, ini jualan sepatu olahraga. Saya pasang di iklan billboard di tengah jalan, itu saya bayarnya mahal. Nah, kemudian berapa banyak orang yang melihat billboard itu? Itu kan tidak banyak ya. Karena apa? Karena yang berada di jalanan itu tidak semuanya menyukai olahraga. Jadi dia tidak menggunakan sepatu olahraga. Nah, tetapi dengan digital marketing, kita bisa menyasar itu dengan lebih spesifik. Jadi kalau tadi misalnya Kak Novi, Kak Sem itu sering mengunjungi berita-berita tentang olahraga, kemudian bola, sepak bola sekarang. Ya, nah saya bisa memantau itu dengan yang namanya crawling tadi. Nah, maka iklan saya itu akan saya sebar hanya ke spesifik customer tadi, gitu. Jadi hanya muncul di website yang bisa tadi Kak Sem atau Kak Novi buka Google, nanti ada iklannya itu adalah toko sepatu olahraga saya. Tapi orang lain yang tidak hobi olahraga tidak akan muncul. Nah, itulah kehebatan digital marketing sekali. Digital marketing. Seperti teman-teman kita banyak yang suka dengan fashion misalnya ya. Karena wanita kan 99% perempuan ini suka belanja dan suka dandan gitu ya, suka fashion misalnya. Ya, mereka akan masuk ke gaya ini. Itu akan muncul terus tuh, gaya Korea terkini, sepatu yang begini. Betul. Dibombardir terus. Ini digital marketing ya Pak ya. Yeah. Dan dipelajari di jurusan ini apa bagaimana Pak? Ya, nanti kita ada memang kita akan mempelajari itu di termasuk semesternya saya agak lupa, mungkin 5 atau 6. Oke. Iya. Jadi digital marketing ini lebih fokus Pak. Jadi kita nggak buang uang mahal gitu ya, tapi iklan kita itu akan
fokus mengena di customer-nya, di pelanggan. Wow, iya, luar biasa, iya. Ya, pendengar radio nongkrong bareng. Jadi kalau yang mau mempromosikan diri, bukan diri dia, tapi produknya dia ke depan nanti ya silakan mau belajar dulu untuk menjadi mahasiswa dulu di Universitas Ciputra Surabaya supaya betul-betul ahli di bidang ini gitu. Karena banyak sekali luas dan kedepannya sedang terus digali dari tadi artificial intelligence ya, AI, kemudian bahkan ada lagi pengembangannya ke sana nanti. Kak Novi? Halo Pak Andreas. Ya Pak. Kak Novinya Iya. Ya lanjut Kak Novi. Oke. Sedikit mengenai biaya ada gambaran Pak. Kalau yang lalu sudah untuk per semester mungkin Pak Andreas bisa sebelum kita ke penghujung Pak. Oh iya, untuk biaya sebetulnya kami sama Pak dengan manajemen ya, sama sih, tidak ada perbedaan. Dan bahkan untuk kerja sama kami dengan PMI itu nanti akan mendapatkan ya promo khusus lah untuk PMI. Jadi silakan nanti itu ya. Ya nanti enggak. Jadi nanti silakan yang nomor HP. Iya betul. Ya nomor HP yang tadi ya, nomor HP yang tadi para pendengar bisa disimak ya di Facebook ya. Terus kata Ari katanya, Kak Novi saya nyimak nggak nonton katanya, mata saya ada di layar laptop, nyiapin bahan buat belajar besok. Ya, nih Kak Ari ini pinter sekali ya, ternyata ya Kak Ari pinter sekali. Salah satu pendengar kita yang senang untuk menjadi mentor. Iya. Karena dia berbagi ilmu itu akan bertambah. Ya kenapa Kak Sun? Iya, soalnya dia juga entrepreneur bikin tumbler ya, tumbler dicetak pakai foto kita, printing kita. Dan besok juga ternyata beliau akan mengajar bagaimana belajar Photoshop, di bawah jembatan katanya. Saya pengen lihat tuh ngajar di bawah jembatan Photoshop. Nah, ternyata dia pakai baterai kan Novi. Itu laptopnya, waduh, saya bilang laptop biasa kan kalau banyak cepat habis kan, ternyata baterainya bisa sampai besok Kak Sam katanya. Wih, ternyata dia bawa power bank untuk laptop. Hebat. Iya, yang seperti ini perlu patut dicontoh ya, selain kegiatan yang lain, semangat dari Ari untuk berbagi, bahkan di bawah jembatan pun ingin berbagi tentang bagaimana printing dan laptop tadi, menggunakan laptop tadi. Iya. Iya, saya sedikit ke Pak Dharma, mungkin masih ada di sana Pak Dharma. Iya Pak. Masih di hutan Pak. Pak Dharma di gunung. Ya, Pak Sam dan Pak Novi. Ya, saya mohon maaf ini mungkin sinyalnya nggak terlalu bagus karena saya sedang bergerak di kendaraan. Oh ya. Jelas Pak. Jelas ya. Saya hanya mau menyampaikan pesan buat teman-teman pekerja migran di Hong Kong, di Taiwan, di Korea dan di seluruh dunia bahwa kalau zaman dulu itu orang bersaing itu antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ya. Yang kaya, yang miskin itu berlomba-lomba bersaing. Kemudian pada zaman berikutnya orang yang sedang di jalan. Kita tahu siapa yang menangnya ya. Tapi zaman sekarang orang yang melek teknologi dan buta teknologi yang akan bersaing. Oleh karena itu saya dorong teman-teman pekerja migran di seluruh dunia untuk ikut ke kuliah online dari UC Online di Universitas Ciputra. Kalau Anda lihat tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Pak dosen Andreas, yang juga kemudian beliau adalah ketua program studinya dari
IT, jurusan IT, menarik sekali dan itu semua akan Anda kuasai, Anda pahami dengan baik. Anda akan berlatih di bidang-bidang yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Andreas dan dibahas oleh Kak Novi dan Pak Sam. Begitu saja Pak, saya sekarang sudah mulai menjauh. Semoga sinyalnya masih bagus. Thank you ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Dharma. Iya, dinikmati apapun yang Pak Dharma sedang lakukan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dharma itu bermanfaat ya. Dan ya kita sangat-sangat bisa mengerti manfaat yang luar biasa dari memiliki sebuah ilmu, ya, dalam hal ini IT, Information Technology. Ya. Penting Kak Novi, saya rasa penting sekali ya para pendengar ya. Penting juga, misalnya saya sudah, Kak Sam saya sudah tua, nggak berguna, saya hanya bisa jadi pembantu, mencari uang. Saya bilang, ya berikan kesempatan kepada anaknya juga, ya, kepada anaknya, ya, para pendengar, ya, pekerja migran Indonesia, dan offer ini dan ini juga untuk boleh boleh di apply untuk anaknya juga ya, Pak Andreas ya, Pak Dharma ya, untuk yang berada di Indonesia, keluarga dari PMI ya. Iya. Halo. Iya Pak, betul. Jadi nanti untuk supaya lebih jelasnya nanti silakan hubungi yang nomor tadi atau website tadi. Iya. Oke. Ya Pak Andreas, di penghujung bincang-bincang kita ya. Tadi lumayan banyak, tapi saya kalau mau ngobrol terus saya pikir sampai nanti pertandingan terakhir dari sepak bola nih jam 3 pagi kita masih ngobrol Pak. Ya, udah nggak ada yang dengerin. Masih ada nanti. Ya, kalau kita mau ngobrol terus sampai akhir Piala Dunia Pak. Ya, apa yang juara kita nanti. Mengenai flexing dan segala macam ya. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Andre di penghujung. Ya, jadi saya cuma berpesan bahwa kita jangan berhenti untuk belajar, karena belajar itu merupakan hal penting dan bisa dilakukan kapanpun. Mungkin sedikit bocoran bahwa saya lulus S3 itu adalah sebagai lulusan tertua pada saat itu. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan. Jadi kita harus mantapkan diri bahwa saya ingin belajar untuk kemajuan. Nah, itu yang saya titip pesan seperti itu ya. Kita jangan bosan-bosannya belajar. Siap. Pantang mundur. Pantang mundur. Jangan saya udah umur segini, enggak. Ya, Pak Andreas yang dosen S3 dari Universitas Cucuki Putra Surabaya aja paling tua. Terima kasih banyak ya Pak Andreas. Sudah berbincang-bincang, menyempatkan diri malam minggu ini, ya, bermalam minggu dengan yang berada di Hong Kong semua, teman-teman PMI kita, ya. Sukses ke depannya Pak Andreas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berhubungan lagi atau ngobrol lagi. Iya. Baik, selamat malam dan salam sukses. Terima kasih Pak Andreas, Pak Dharma. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Dharma, selamat malam. Iya. Bye. Terima kasih Kak Novi, Pak Sam. Terima kasih. Salam buat pendengar di seluruh dunia ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sama-sama Pak Dharma, sama-sama. Selamat malam, selamat beristirahat Pak. Ya. Baik kalau begitu ya, saya closing ya. Oke, Kak Novi. Ini Ari ada komen lagi. Pak Dharma, justru sekarang orang miskin sudah banyak yang lebih sukses karena mau berpikir dan tidak mau kalah dari yang kaya. Ya, 100% setuju, Ari ya. Setuju Ari saya. Tumbler, ya. Perjuangannya karena. Oke, Kak Novi. Kelas online ini sebenarnya cocok untuk teman-teman di Hong Kong karena memang khusus untuk para pejuang yang tangguh yang ada di sana ya. Mentalnya Pak ya, sama mindsetnya ya untuk bangkit ya Pak ya. Iya betul. Baik, saya closing ya, saya tutup malam ini perjumpaan kita. Terima kasih pendengar Radio Nongkrong Bareng, terima kasih Pak Andreas dan Pak Dharma ya atas kesempatannya untuk hadir bersama kita dan menceritakan, sharing dan sekaligus kayak kuliah tadi apa yang disampaikan Pak Andreas. Meski jarak ada di antara kita, kita tidak pernah merasa jauh karena persahabatan
tidak diukur dengan jarak, melainkan dengan hati. Jalan mundur tanpa melihat, selamat tidur, selamat istirahat. Pepes ikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Arigato gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, para pendengar, terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam. Dan beberapa hari lagi ya cuaca akan lebih dingin ya. Hari ini 22 derajat ya dan akan turun ke 14. Ya, para pendengar, jadi jaga kesehatan, banyak minum air ya yang hangat ya, dan ini COVID lagi meningkat lagi ya, jadi harus hati-hati ya. Dan jangan lupa minggu depan hari Rabu ya, Desember minggu pertama ya Kak Novi ya. Minggu pertama hari Rabu ya. Pertama di bulan Desember ya. Kita bersama Pak Riza ya, Pak Riza membicarakan mengenai investasi ya. Apa sih yang cocok ya, dan segala macamnya ya. Ya, saya mau ini ada di ujung pengacara di ujung acara banyak sekali yang komen Kak Novi. Ya, Fresya Yani, terima kasih Kak Sam, Kak Novi dan Bapak dosen Pak Andreas atas ilmunya yang dibagikan, sangat bermanfaat dan semakin banyak wawasan di dunia teknologi. Ya. Lili Edelweiss nyampai juga masuk politik negeri jiran. Beliau perlu kerja berat seperti Pak Jokowi ya. Maksudnya Pak Anwar Ibrahim ya. Anwar Ibrahim ya, Anwar Ibrahim. Baik. Sukses. Lanjut Kak Novi. Ya. Iya, sudah tiramisu. Ya, sampai ketemu lagi. Tiramisu bubur paling miss you darling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini ya. Kita jumpa lagi. Bye. Semua yang di depan, Lesar Lovers. Lesar Entertainment nyanyi ya. Selamat malam para pendengar. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Seperti dirimu, seanggun bidadari, seharusnya
hati aku buka untuk mencintaimu. Mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti indah yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Kopi dangdut. Kopi dangdut, bukan kopi panas. Oh ya bukan. One more. Aman dari depan kali. Dari depan. Kanda masih aman? Terlalu aman. Nov. Jangan terlalu rapat ya di bagian-bagian yang sepi. Bagian mana? Di bagian-bagian agak sepi jangan terlalu rapat, jangan. Iya. Jangan terlalu. Ini cuma pakai di bagian yang semestinya. Itu doang ya. Sisanya ini slide-nya ini. Oh, enggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai ku dapatkan rindumu, mencintaimu adalah bahagia untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa untuk mengungkapkan
Ya, para pendengar, ini sebuah lagu terakhir untuk malam ini ya, tujukan pada semua para pendengar ya. Ini adalah sebuah lagu tentara ya, tentang rasa cinta ya, dari Vildan bersama Onci ya. Hildan dan Onci. Selamat menikmati dan selamat malam. Bye.